Assalamualaikum. Ya wasi'al harami min huda wa falam laharab wa ma waqa'at dubabatun abada fi jismihil asani ya rafiqil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma'allah ya wasi'al. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kama hadaitana lil Islam. Segala puji dan syukur kehadirat Allah sebagaimana kita diberikan hidayah sampai sekarang kita memeluk Islam. Wa alam tanah hikmata wal Quran. Kita ucapkan alhamdulillah Allah mengajarkan kepada kita hikmah dan bacaan-bacaan Al-Quran. Wa yasarta siyama Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita diberikan waktu kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wa ala tilawati kitabikal aziz, kita pun diberikan kekuatan masih peduli untuk membaca ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim yang maha mulia. Alladzi la ya'tihil batil tanzilun min hakimin hamid, yang dimana Al-Quran ini tiada ada datang padanya kebatilan walaupun cuma sedikit, diturunkan oleh Allah yang maha suci dan maha terpuji. Adik-adik, ngobrolnya di luar, jangan di dalam masjid. Iya, jadi taruh satu kebiasaan di sekolah sama. Kalau guru ngajar, kita jangan ngobrol masing-masing. Biasanya kan kena hukum. Kalau udah di masjid di sini, ada mau menyampaikan ustadz, kiai, guru, menyampaikan ilmu-ilmu Islam, wajib diem. Ya, wajib diem. Soalnya bicaranya ada ini udah kayak tahun ngamuk, berisik. Kalau ngomongnya pelan nggak ada masalah kan, tapi kesian juga kalau ngobrol akhirnya materinya nggak masuk, ilmunya nggak dapat, ya ilmunya nggak dapat. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya menuntut ilmu itu kewajiban bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat, ya. At-ta'limu fi sigari kanaksi alal hajari wa ta'limu fil kibari kanaksi alal ma'i. Belajar di waktu tua bagaikan melukis di atas air. Ya, melukis di atas air itu bagaimana kira-kira? Mudah apa sulit? Mencoret-coret air itu tangan berat atau ringan? Ringan, gampang, tapi bekasnya nggak ada, hilang, hurufnya lenyap. Artinya kalau udah tua-tua baru menuntut ilmu, ya emang agak terlambat, telat, lemot, hafalannya pada susah, akhirnya ya masih rada lambat bin bohong gitu. Tapi kalau umur-umur begini nih, kayak bocah-bocah yang di depan begini nih, kalau dia udah memasang kedisiplinan, dia memasang satu ketekunan. Nih, saya kasih contohnya, Bu, kaki saya lagi dipijitin sama santri saya. Dia baru kelas 6 SD, tapi udah mondok di kita. Lihat hafalannya. Nah, perhatiin. Masih kecil Pak, masih kecil, bahasa Arabnya udah bagus.
Karena memang kita didik untuk disiplin. Boro-boro dia mau bercanda sama guru, ngobrol kayak tadi nggak bisa. Makanya hafalan kitab fikihnya masuk, tafsir-tafsir ringan masuk, Risalatul Jami'ah masuk, kitab Akhlaq wal Bani masuk dengan berbahasa apa? Bahasa Arab. Mereka udah bisa. Makanya kalau saya perintahkan sesuatu dengan bahasa Arab, saya bilang masuk udkhul ilal hammam. Kamu masuk ke kamar mandi, ambil sikat, bawa ke sini, guru mau nyuci. Nggak salah Pak yang dibawa. Kalau yang nggak ngerti kan malah diambil centong. Masa guru mau nyuci berminyak baju, dia malah ke dapur bukan ke kamar mandi. Ah ini kan gunanya kita mengaji. Ini udah tua, ngaji kagak, ngajinya di YouTube, ngajinya di online. Jadi akhirnya jadi ustadz YouTube. Baru hafal manjada wajada ngaku ustadz. Betul nggak kira-kira nih? Yang dibutuhkan nggak butuhnya perjalanan panjang, waktu yang nggak sedikit untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita lihat ini kan dengan berbagai macam adanya perbedaan-perbedaan yang ada di pemahaman umat Islam ini bukan jadi satu hasanah dan keindahan, malah dijadikan untuk saling berdebat dan menyalah-nyalakan. Ini jelek umat Islam dari dulu. Jeleknya hari ini apa penakur? Kita lihat yang di YouTube yang berantem, umat Islam di Facebook yang berdebat, umat Islam di mana-mana media sosial di TikTok yang berdebat, umat Islam. Kita nggak ada lihat ada orang Hindu gitu, tampol-tampolan nggak ada. Kita lihat itu ada orang Protestan Katolik gitu, jarang yang ada umat Islam. Karena kurang dewasa dalam menyikapi satu perbedaan, kesamaannya aja kadang nggak ada yang gimana perbedaannya. Nah ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga nanti terlahir generasi-generasi yang ada di masa yang akan datang ini adalah generasi-generasi yang berpilihan, yang dia mampu untuk mengubah tatanan hal-hal yang memang tiada enak di bangsa kita, di negeri kita, maupun di agama kita ini menjadi satu keindahan walaupun berbeda-beda. Amin ya robbal, amin ya robbal. Hadirin rahimakumullah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabatihi al-ghurril mayamin wa marda'ana ma hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala subhanahu wa ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa yawmil akhir wa aqamus salati wa ita'iz zakati la yakhsha wa la yakhsha ila Allah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Wa qala aidan subhanahu wa ta'ala wa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibul karim. Jamaah rahimakumullah, jamaah salat tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kehadiran Allah di saat ini kita punya malam, alhamdulillah. Kita sudah masuk pada malam ke berapa? Oh, ke-7. Oh, udah mau buru-buru lebaran gitu. Ini tarawih ke-6. Berarti puasa ke-5. Tuh, kan? Biasa nanya berarti. Jadi tarawih ke-6, puasa ke-5. Puasa ini adalah satu momen yang satu kegiatan ibadahnya ini tidak sama dan sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya dibilang puasa ini kata ulama mudmarron li khalqihi yastabiquna bi ta'atihi ila mardatihi. Fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa akharun fahabu. Jadi puasa ini kayak lapangan besar, Pak. Untuk umat Islam biar bisa bertanding. Ya, mau tanding sprint, paling cepat boleh dihatam Qur'annya bisa 2-3 kali. Karena setiap malam dia baca 20 lembar misalnya. Bisa sampai hatam 2 kali itu. Akhirnya dia sprint. Silakan. Dia berlomba-lomba untuk kebaikan. Mau yang sprint,
mau yang jalan santai, mau yang jalan cepat, mau yang maraton, berbagai macam model perlombaan itu dia lakukan. Dengan cara apa? Bitaatihi ila mardhatih, dengan cara kita taat kepada Allah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini paling utama sekarang apa ini kita? Melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah sunnah maupun wajib itu adalah salah satu gerakan dan aktivitas memakmurkan masjid. Memakmurkan pos ronda. Jadi saya dengarnya ibu-ibu kayaknya pos ronda barusan. Apa kuping saya yang bener dengarnya gitu. Hadirin, ulama-ulama dulu dalam menyikapi sholat jamaah di masjid beraneka ragam. Saya ceritakanlah dua ulama. Pertama, Imam Hatim Al-Asromi. Imam Hatim julukannya Al-Asromi, si telinga tuli. Kalau bahasa pertanyaan dari saya nih, tapi hadiahnya enggak. Entah hadiahnya. Ya, saya kasih pertanyaan. Bahasa lain dari tuli apa? Antum menjawab ketua budak. Bentar ketua kita kasih hadiah ya, segelas air lem mineral yang udah diminum, air bekas dong gitu. Jadi ini Imam Hatim Al-Asromi julukannya si tuli. Ustaz, kok ada aneh ulama kok dijulukinnya si tuli? Bu, ini Imam Hatim bu, satu cerita. Pernah di balik tirai ada perempuan ingin menanyakan urusan haid. Ya, urusan kewanitaan. Tiba-tiba ini perempuan di tengah pertanyaan bu kentut. Kecela usut. Ini perempuan kentut. Ini betapa malunya. Ini perempuan wajahnya biru, bibirnya kering, matanya terpejam. Waduh, takutnya bau lagi. Bagusnya nggak ada baunya. Cuma nyaring dulunya. Iya kan? Akhirnya Imam Hatim ini benar, Imam Hatim sangat benar, bunyinya luar biasa, kayak udah rampak. Imam Hatim karena mau menjaga mur'ah dan kehormatan perempuan, dia bilang, Nyonya, ibu tolong ulangi lagi pertanyaannya, saya nggak dengar. Wah, porak-porak kali ini ya, iya kan? Porak-porak kali ini. Pas mau nanya lagi diulangin, baru mau ngomong perkataan awal, kentut lagi. Kentut yang kedua, kentut juga dari yang pertama. Ini bukan bibirnya kering, langsung pecah-pecah. Harus banyak minum larutan cap kaki 3 yang model begitu. Iya, tapi Imam Hatim tetap bisa mampu menjaga supaya bagaimana cara ini perempuan jangan malu. Tolong nanya lebih kenceng lagi, saya nggak dengar. Tuh. Ini perempuan malunya di mana ya, kentut ada 2 kali ini. Nanya lagi yang ketiga, bagus ada kentut. Ya kan? Oh berarti ini ulama apa? Ini ustaz, kupingnya cewek. Rasain. Makanya bengong. Budak, tuli, girang perempuan asik. Ya kan? Berarti emang pendengarannya kurang gitu. Akhirnya bubar. Ini sampai santri-santri juga sampai tahu ini peristiwa. Ya. Makanya dijelasin dia Al-Asromi, ya, si guru yang tuli. Akhirnya muridnya ketika hadir di pengajian, murid pun ada yang mau nanya sama gurunya gitu, dengan suara yang kenceng. Guru, saya mau nanya. Nanya apaan? Pokoknya guru, saya mau nanya, berapakah air yang bisa dipakai untuk berwudu? Kata Imam Hatim, kalau nanya, jangan kenceng-kenceng, saya dengar katanya. Lah guru kok pernah dijulukin Al-Asromi, si tuli dan budak. Sampai bertahun-tahun Pak, ini dia menahan diri, dijulukin sebagai si tuli. Kata guru ini cerita, saya ini di zaman itu memang dijulukin si Asom, pernah budak selama 20 tahun. Dicerita ada perempuan nanya dia kentut karena malu, akhirnya saya pura-pura budak. Itu perempuan selama peristiwa itu hidup 20 tahun ke depan. Pura-pura budak selama 20 tahun. Agar jangan sampai ini perempuan malu karenanya. Sallu ala sayyidina Muhammad. Ada nggak kira-kira guru jaga adab kayak begitu?
Makanya wajar. Ulama-ulama dulu ini mereka banyak karyanya, kuat keimanannya, kitab-kitabnya tersebar di mana-mana. Kalau kita itu generasi-generasi 4 udah generasi-generasi yang udah picik, udah sempit, karya nggak ada, suara gede, ilmu juga kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, hafalan kurang dan sebagainya. Nah, ini yang membuat generasi sampai sekarang ini adalah generasi-generasi yang paling banyak sampai ini. Ulama-ulama dulu menyikapi kemakmuran masjid. Contoh Imam Hatim, dia bilang katanya sholat fil jamaah. Aku seumur hidup pernah ketinggalan sholat jamaah cuma sekali. Subhanallah. Imam Hatim al-Asabi dia bilang katanya sholat fil jamaah. Aku seumur hidup ketinggalan sholat berjamaah itu cuma sekali. Fa'azani Abu Ishaq al-Bukhari wahdahu. Datang namanya Abu Ishaq, muridnya beliau, ulama juga, mengunjungi gurunya. Guru, gitu kan? Kok nggak ke masjid gitu? Kata gurunya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hadhihi dunya. Inilah dunia. Lau mata li waladun la'azanihi asrafi Allah nasin. Kalau anda kata yang mati anaknya, yang datang membantu makanya lebih daripada 10 orang. Inilah musibah zaman sekarang. Musibah akhirat lebih diremehkan daripada musibah dunia. Jadi kalau anda kata ada imam yang suka jadi pemimpin sholat jamaah tiba-tiba agak hadir, paling yang datang cuma 1-2 orang. Giliran imam ini anaknya mati, yang takziah banyak nggak? Padahal urusan dunia. Wahai di dunia, kata para ulama, inilah dunia. Musibahnya lebih ditakuti oleh manusia daripada musibah agama. Kalau andai kata kau mendapatkan gurumu sakit, serbu, datangin rumahnya. Ketika begitu minta tempat datang untuk sholat berjamaah, serbu, hubungin rumahnya. Subhanallah Sayyidina Muhammad. Sehingga ada juga seorang ulama yang bernama Al-Imam Maimun bin Mahran. Ini kedua ulama itu tertulis kisah sejarah kesolehannya itu di dalam kitab namanya Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 154. Kata Imam Maimun, wariya anna Maimun bin Mahran atal masjid. Orang-orang cerita di kitab itu. Imam Maimun seorang ulama yang hampir di seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Subhanallah, seumur hidup hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bu, man masya ila sholatin maktubah fil jamaah fahiyakal hajjah. Bu, Pak, orang yang berjalan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah, maka pahalanya seperti pahala orang haji. Jadi kalau ada orang yang belum haji, tapi niat terus, meninggal nggak berangkat-berangkat, tapi sholat jamaahnya itu tanpa putus, orang tersebut dari setiap harinya dia melaksanakan haji di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jangan main-main ini pengurusan masjid ini. Bukan cuma jadi karena bin salabim abrak-adabrak, ini benar-benar murni pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Waman masya ya fi salatin atatawwin fahiyatal umrah anafilah. Barang siapa orang yang berjalan kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah tapi sholat sunnah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Amin. Ini jamaah sholat wajibnya seperti pahala haji, jamaah sholat sunnahnya seperti pahala umroh. Bahkan kata Uzair, ya, sahabat Nabi mengatakan orang yang melaksanakan sholat subuh sampai dengan sholat isya tanpa meninggalkan rakaat pertama, full jamaahnya sempurna, maka mereka terhitung seperti sholat sehari semalam suntuk katanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan orang yang tiada meninggalkan selama 40 hari 40 malam
Jadi man sholla arba'ina lailatan al-maktubah, barang siapa orang yang istiqomah sholat wajib fardu berjamaah di masjid selama 40 hari berturut-turut. Imam Maimun bin Mahran ini seorang ulama seumur hidup hampir tidak meninggalkan sholat berjamaah. Satu waktu tatkala ke masjid, taruhlah sholat Johor, ternyata dia datang di situ jamaah udah bubar. Kalau kita kan kebiasaan orang Indonesia kan ketinggalan kloter pertama kita bikin kloter kedua, betul nggak? Iya kan? Tapi nggak berlaku sama ulama-ulama dulu. Imam Maimun bin Mahran atal masjid, faqila lahu, merbuatnya ngomong begini, hei guru, ya imam, anak nasa qadim sarafu, ini manusia pada bubar, kok mau datang? Ya kalau kita kan, tenang aja, masih ada orang tuh telat, ayo jamaah bareng, kloter kedua. Ini nggak berlaku sama orang soleh oleh terdahulu. Ya, yang tamam, yang sempurna adalah waktu yang awal waktunya. Ini Imam Maimun tatkala dengar dia ketinggalan sholat jamaah, padahal masih bisa bikin kloter kedua, keluar dari lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fadlu hadhihi shalah ahabbu ilayya min wilayatil Iraq. Masya Allah, ketinggalan sholat jamaah kayak anaknya mati, Pak. Ukuran ketinggalan sholat jamaah kayak ketinggalan istrinya meninggal. Ketinggalan sholat jamaah kayak ada kematian di antara keluarganya. Masya Allah, lafadlu hadhihi shalah, demi Allah. Ini lamnya lam kosim, namanya lam kosam, lam sumpah. Lafadlu, demi Allah, keutamaan sholat jamaah ini lebih aku cintai daripada negeri Irak beserta isinya. Kayak misalnya antum nih sholat ketinggalan, ente ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lafadlu hadhihi shalah ahabbu ilayya min wilayati Depok. Demi Allah, keutamaan sholat berjamaah ini lebih aku cintai daripada negeri Depok beserta isinya. Sekarang saya mau nanya, di Depok ada apaan? Ada ITC, ada Margo City, ada berbagai macam kekayaannya. Itu lebih utama, itu lebih berharga sholat jamaah itu daripada negeri Depok beserta isinya. Ini konsekuensi seorang ulama ketika udah melembaga kecintaannya kepada Tuhannya, kepada Rasulnya, kepada agamanya. Sallu ala sayyidina Muhammad. Dan terakhir, udah ini, alhamdulillah. Saudara, di dalam dua perbedaan hadis, yang satu dari Utsman bin Affan, yang satu dari Abi Sa'id. Yang Utsman bin Affan riwayat Bukhari wa Muslim, dari Abi Sa'id riwayat Bukhari aja. Tidak muttafaq alaih berarti. Ini hadis menjelaskan begini, ya. Sholatul jamaah tafdulu min sholatil fadhi bi khamsin wa isrina darajatan. Ada hadis menyatakan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan pahala 25 darajat. Biasanya berapa derajat, Pak? 27, Pak. Ini kenapa disebut kok 25? Apa salah sebutan Nabi Muhammad? Apa Rasul pernah lupa? Padahal Nabi Muhammad pernah bersabda, nih Pak, ini yang bisa dipakai nih sama kita para pengejar daripada fadilah sholat jamaah. Sholatul jamaah tafdulu min sholatil fadhi bi sab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri yang pahalanya 27 derajat. Kira-kira Pak, kita boleh nggak milih mana ini riwayat ataupun hadis yang paling benar? Pernah nggak Bapak kaji? Apa salah satu ada yang salah? Apa dua-duanya salah? Apa salah satu ada yang benar? Sama aja yang pertama berarti. Ternyata Pak, ini hadis Pak, dua-duanya benar. Di dalam kitab Al-Bujairi ini dijelaskan la mufadata baina riwayatain illa annal akhbara, dijelaskan di situ tidak ada pertentangan antara dua riwayat ini. Ini merupakan satu berita, ya, satu berita yang itu ditujukan kepada manusia yang ahwalul musallin min khususin wa tadaburin wa ra'atin. Ini Pak,
Kenapa ada yang 25, ada yang 27? Bagaimana kadar sholat ini manusia? Kadang-kadang ada yang khusyuk, ada yang kurang khusyuk. Nabi berbicara pada saat itu ternyata ada beberapa sahabat yang sholatnya ada yang kurang khusyuk. Makanya tetap mendapatkan pahala cuma 25 derajat. Nah, pada saat Nabi mengeluarkan satu statement bahwasanya sholatul fardhi bisab'in wa isrina darajatan, kalau sholat jamaah akan mendapatkan pahala lebih utama daripada sholat sendiri yang tingkatannya 20 derajat. Di pada saat itu hadis keluar, sahabat lebih hebat-hebatnya kalau sholat jamaah. Jadi memahamkan hadis, kita harus benar-benar belajar dari kitabnya, jangan cuma dari kitab-kitab terjemah. Akhirnya banyak yang salah paham, banyak yang salah tempat. Ini yang kurang sepakat banyak dirasakan oleh umat Islam di zaman sekarang, karena kurang referensi, ya kurang berbahasa Arab lagi ini kebanyakan. Udah Quran banyak yang acak, ilmu hadis pun ya banyak yang berantak. Karena Pak, hadis ini jangankan Quran, dalam ilmu hadis kita harus memiliki sekitar 22 ilmu disiplin Islam. Ilmu badi, ilmu bayan, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akhlak, segala macam. 22 macam disiplin ilmu sehingga kita mampu untuk bisa mencerna apa yang menjadi kaul hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak sembarangan, Pak. Jadi nggak sembarangan. Seperti halnya apa yang pernah Rasulullah SAW menyampaikan, Bu. Barang siapa seseorang yang suka masih mempertahankan sholat jamaah di bulan Ramadan. Ini hadis dari Anas bin Malik. Man dawama alal jamaah fi Ramadan, a'tahullahu bi kulli rak'atin madinatan tamla'u min amillah. Orang yang suka masih memakmurkan masjid di bulan Ramadan, dia sholat jamaah di bulan puasa itu, maka setiap rakaatnya akan Allah ciptakan satu kota di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Pak, Bu, bayangin. Jadi setiap amalan-amalan Ramadan yang kita lakukan ini tidak bernilai tipis, tidak bernilai imbang, adalah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda yang hitungannya hanya Allah yang tahu. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga hari ini kita sholat berjamaah, ya sambung dengan sholat witir. Ya Allah ya Rabb, berikan kesempatan kami, ya kesemangatan kami dalam melaksanakan ibadah bisa full sampai dengan pertempuran di akhir Ramadan. Amin. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.